Bukankah kita selalu sadar kita anak-anak Allah? Tetapi, sadarkah kita kewajiban sebagai anak-anak Allah? Itu pertanyaannya. Semua jawab amin. Bukan semua, banyak orang jawab amin. Ya kan? Saya nggak ngerti, amin yang dimaksud itu adalah dia mengerti nggak itu menjadi anak Allah, menggunakan apa namanya fasilitasnya Allah, kan puasa kan? Kalau saya naik angkot lalu angkotnya jelek, oh naik aja. Tapi kalau naik mobil mewah kita naik perlahan-lahan, duduk hati-hati, nggak boleh ada kotor. Kalau mobil jelek boleh buang sampah dari mobil. Tapi kalau mobil mahal, jangan buang sampah sembarangan. Nanti malu mereka bilang, mobil mahal, tapi kelakuan buang sampah sembarangan. Ya kan? Kalau naik mobil mahal, nggak mau masuk dari jalur sebelah kiri. Yang dilarang itu. Karena mobil mahal. Saya jengkel banget naik mobil dengan seorang. Nah, saya biasa naik mobil dengan orang lain dari kiri, jadi masuk terus sampai di ujung. Ini naik mobil dengan dia di sebelah kanan, lambat sekali. Saya bilang biasanya saya kalau dengan orang saya di sebelah kiri sana. Kenapa kita di kanan ya? Dia ketawa aja. Setelah turun baru saya lihat ini. Oh iya. Saya naik mobil mengkilap. Pantesan dia malu kalau melawan aturan. Ya, kalau ketangkap. Mobil miliaran harganya. Tapi kelakuan, benar nggak? Sekarang, saudara, diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Kelakuan. Menghargai Tuhan seperti apa? Ya, diberi kuasa menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Saudara perlu diberkati nggak kalau sudah diberi kuasa menjadi anak-anak Allah? Perlu nggak memohon kepada Tuhan? Tolong Tuhan, siapkan surga untuk hambamu. Perlu nggak begitu? Nggak. Siapa yang pernah berdoa, Tuhan siapkan surga untuk hamba. Supaya kalau hamba meninggalkan dunia ini, hamba masuk surga. Orang percaya masih berdoa begitu nggak? Tidak. Jadi yang didoakan orang percaya apa? Tuhan, tolonglah supaya besok ada makanan. Ada nggak berdoa begitu? Tuhan, tolonglah supaya besok ada pakaian. Pakaian baru, itu diskusi tadi malam kaum ibu. Tuhan, tolonglah supaya besok ada makanan. Tolonglah Tuhan supaya besok sehat. Tolonglah Tuhan supaya besok ada orang murah hati bertemu dengan saya, supaya bisnis saya jalan. Tolonglah Tuhan supaya ini. Saudara minta itu kan? Saya minta itu untuk saudara. Ya, saya mau berdoa setiap hari itu. Tetapi pernah berdoa, Tuhan siapkan surga untuk saya. Enggak. Kenapa? Karena itu sudah pasti ya. Sudah pasti ya surga ya? Sudah. Kalau yang bukan surga? Pasti enggak? Diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Kalau diberi kuasa menjadi anak-anak Allah, apa yang tidak pasti? Kalau diberi kuasa menjadi anak-anak Allah, apa yang Bapa tidak siapkan? Kalau diberi kuasa menjadi anak-anak Allah, apa yang Bapa tidak akan berikan? Kalau diberi kuasa menjadi anak-anak Allah, apakah Bapa akan palingkan wajahnya dari anak-anaknya? Orang Israel terlalu bodoh karena menolak Yesus. Dan kita adalah orang-orang yang hebat sekali karena kita menerima Yesus. Tetapi setelah kita diberi kuasa menjadi anak-anak Allah, apakah kita cuma masuk surga? Tidak. Apakah kita cuma diberkati di dunia ini? Tidak. Lalu apa yang satu? Kalau di sini dibilang apa? Engkau mesti tahu Yesus itu Allah kan? Iya kan? Engkau harus tahu Yesus itu Allah kan? Pencipta kan? Hari Minggu saya katakan itu.
Engkau harus tahu Yesus itu Allah, pencipta, anak tunggal Bapa, firman yang menciptakan segala sesuatu, dan anak domba Allah yang menghapus isi dunia. Harus tahu kan? Yang berikut apa? Bukankah engkau harus beritahu kepada orang? Tahun depan semua kegiatan kita berhubungan dengan penginjilan. Dengan Injil maksudnya. Bukan penginjilan pergi bagi-bagi traktat, bukan. Dengan Injil. Saya merenung itu. Saya berpikir, iya. Kalau ada kegiatan sekolah minggu, itu harusnya berhubungan dengan Injil. Kaum ibu, kaum pria, jemaat, PA, itu harusnya berhubungan dengan Injil. Injil itu seluruhnya, semuanya. Dan kegiatan itu harus dari Injil itu. Bahaya sekali kalau kita mulai keluar dari situ. Saya merenung, saudara. Iya, saya takut kita keluar dari itu. Kita sibuk dengan kegiatan, tapi tidak ada hubungan dengan Injil. Hati-hati nanti kita jadi orang-orang yang sosialita. Berhubungan dengan sosial saja. Kita diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Dan apa yang kurang? Tetapi anak-anak Allah itu, ingat, hanya karena kemurahan Tuhan kita menjadi anak-anak Allah. Kita masih tetap ada di kaki Tuhan. Anak-anak yang ada di kaki Bapa. Anak-anak yang selalu bergayut di kaki Bapa. Anak-anak yang selalu memohon kemurahan Bapa di bawah kakinya. Anak-anak yang selalu tanya pada Bapak-bapak, apakah pantas saya menerima sesuatu dari engkau yang begitu baik? Tolong pikirkan ini. Seharusnya kita bertanya selalu pada Tuhan, apakah pantas saya menerima ini? Waktu saya mesti dioperasi, Ibu Yosi takut, semua di rumah mereka takut, Ariel juga sakit. Lalu saya bilang ke mereka, saya merasa pantas menerima ini. Saya sangat merasa pantas menerima semua hal yang Tuhan beri. Bukan yang baik, saudara, menurut dunia. Dan yang tidak baik. Kenapa? Karena saya adalah anak Allah. Karena tangannya yang kuat pasti memelihara saya. Apakah pantas kita tanya, Tuhan, pantaskah saya menerima ini? Ini terlalu banyak, Tuhan. Saya cerita tadi itu. Ini terlalu banyak, Tuhan. Apakah pantas saya menerima kebaikan Tuhan yang luar biasa? Saya sehat hari ini, Tuhan. Saya boleh bekerja hari ini, Tuhan. Saya boleh melakukan ini, saya bertemu dengan orang saya makasih. Saya bertemu dengan ini, Tuhan. Saya berpikir tentang apakah pantas saya terima ini, Tuhan. Ataukah kita dengan jumawa akan bilang, Tuhan, mana janji Tuhan? Ternyata sama, Tuhan, antara orang percaya dan tidak percaya. Lalu buat apa saya menjadi orang percaya? Saudara, kalau merasa tidak berguna menjadi orang percaya, kita adalah orang paling malang. Ya, saya sudah bilang kepada saudara tadi, saya sepanjang tahun ini, kalau perhatikan doa saya, kalau perhatikan apa yang saya katakan dari mimbar, Tuhan, bermurah hatilah. Terima kasih untuk kemurahan-Mu. Semua hanya karena kemurahan Tuhan. Dan karena Tuhan sudah memberi banyak. Saudara pernah enggak orang bermurah hati pada saudara, memberi uang pada saudara? Lebih dari yang saudara pantas. Bukankah kita bilang, tapi ibu kelebihan ini. Bapak ini terlalu banyak. Saya tidak pantas terima ini. Bukankah seperti itu? Bagaimana kalau kepada Tuhan? Hari ini saya berharap kita berpikir tentang itu. Apakah pantas saya? Pantaskah saya menerima kemurahan Tuhan? Tolong selalu berpikir, kita memang orang yang diselamatkan. Tapi kita bukan siapa-siapa. Hanya karena kemurahan Tuhan saja. Dia mengangkat kita, diberi hak menjadi anak-anak Allah. Kalau dia sudah memberi hak kita menjadi anak-anak Allah. Kalau dia memberi hak kepada kita menjadi anak-anak Allah. Apakah lagi yang kita butuhkan? Mari kita berdoa.